Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kor. Bersama Dia, dan doa pembukaan dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam lembah bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kur. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kekelaman. Bersama Dia ku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kur. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih pada season yang kedua ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberikan damai, sejahtera, ketenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi tempatnya Roh Kudus, menjadi rumah doa Tuhan. Yang hanya bisa berseru kepadamu dan Engkau menjawab doa-doa kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan tolong kami. Urapilah kami, ampunilah dosa kami. Sucikan oleh darah-Mu dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer sound system komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap setia mengikuti ibadah ini lewat secara langsung radio, video, internet. Kami menyampaikan ucapan selamat siang, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita. Nyanyian rohani nomor 321. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau
tak mampu sendiri. Mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Bait yang kedua. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah. Dari atas kembali. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah. Bait yang kedua. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan kembali pujian kita. Nyanyian tambahan nomor 58. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Lagi dari atas. Tak mengapa
kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari. Kesukaran yang selalu merintangi masa depan seolah tak indah lagi tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Puji nama Tuhan. Biarlah apapun keadaan kita pada saat siang hari ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bersama Tuhan, Tuhan sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan datang mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Psalm nomor 177. Dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Banyak telah ku terima, tetap ku dahaga merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau melimpah, biarlah Kau. Waktu selanjutnya dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Melimpah di banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku, biarlah Kau melimpah, biarlah Kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku. Haleluya. Banyak yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan, lewat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami dalam keselamatan, dalam berkat-berkat dan lain-lain. Tapi biarlah kami masih tetap haus Tuhan, kami masih tetap dahaga akan kebenaran firman-Mu, supaya sungguh-sungguh hidup kami bisa benar, suci dan sempurna di hadapan-Mu, tidak bercacat celah sedikit pun Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami pada season yang kedua ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet,
DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, kami merasakan uluran tangan-Mu atas kami, menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran yang benar. Yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih belajar Keluaran pasal yang ke-10, tulah yang ke-8 adalah belalang. Tulah yang ke-8 adalah belalang. Tadi kita sudah mempelajari ayat 1 sampai ayat 5 ya, tentang belalang ini. Sekarang kita baca lagi ayat tentang belalang tadi dalam Wahyu pasal yang ke-9. Belalang itu roh jahat, roh najis, tapi juga roh peperangan. Ini saja, roh peperangan. 1 sampai 5. Keluaran 10 1 sampai 5. Ayat yang keempat, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Ini tadi 10 ayat 1 sampai 4 tentang belalang. Dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 3, belalang adalah roh jahat, roh najis, roh setan, sama dengan roh jahat, roh najis. Kemudian dalam Wahyu 9 ayat yang ke Wahyu 9 ayat yang ke-7 saja. Wahyu 9 ayat yang ke-7, belalang itu juga menunjuk kepada roh peperangan saja. Wahyu 9 ayat yang ke-7. Wahyu 9 ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi ini Keluaran 10 ayat 1 sampai 4 belalang. Dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 3 itu roh setan, roh jahat, roh najis. Kemudian dalam Wahyu 9 ayat 7 belalang ini adalah roh peperangan. Roh peperangan. So, ya. Jadi di akhir zaman roh peperangan akan membawa malapetaka. Akan membawa malapetaka, kehancuran di dunia ini. Ya. Jadi di akhir zaman roh peperangan akan membawa malapetaka atau kehancuran di dunia ini. Roh peperangan dimulai dengan pemberontakan. Tidak taat, tidak dengar-dengaran. Nah itu belalang. Ya. Jadi roh peperangan ini mulainya di mana? Pemberontakan, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Jadi kalau di rumah tangga ada anak, ada suami, ada istri tidak taat pada firman, yang lain taat, dia tidak taat. Ada peperangan di situ. Ada pemberontakan. Yang penyebabnya yang tidak taat, tidak taat sama firman. Di penggembalaan, kalau ada yang tidak taat sama firman, ya kalau gembalanya tidak taat sama, peperangan terjadi. Kalau jemaat yang tidak taat, ya itulah yang membuat peperangan terjadi. Peperangan terjadi. Itu saja. Antar penggembalaan, antar gereja. Kalau ada hamba Tuhan tidak taat sama firman, nah itu yang mengakibatkan peperangan. Dia yang akan menyerang yang benar.
Kalau yang benar cuma menunjukkan, wah ya kamu salah. Saudara, tidak cocok dengan firman. Wah, dia tidak terima, terus menyerang terus. Nah itulah. Ya, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi Lempinel, perhatikan, ya, kalau kita dalam kebenaran ada orang tidak benar, ya kita menasihati. Kalau tidak mau ya sudah. Nah, tapi menasihati itu ya harus rela. Kita akan diserang terus. Kalau kita mengingatkan akan diserang terus. Akan diserang terus sampai habis-habisan. Ya sudahlah, saudara, kita berdiam saja, belajar. Saudara, yang penting kita sudah ingatkan di rumah tangga, kita ingatkan istri kita, suami kita, anak kita ingatkan. Di penggembalaan kita ingatkan sidang jemaat, taat loh sama firman ya. Yang tidak cocok sama firman jangan taat. Kalau mereka tidak taat, mereka menyerang pasti. Memberontak, berperang. Kita tidak usah berperang, kita diam. Saudara, kita diam. Di antar penggembalaan juga, antar hamba Tuhan, saudara. Juga kalau tidak taat ya itu akan berperang. Dia roh peperangan di Lempinel juga. Kalau Lempinel tidak taat berperang terus. Wah, tiap hari gosip terus berperang terus. Itu tidak taat, pemberontakan dan meningkat pada peperangan yang besar. Meningkat pada peperangan besar. Ketaatanlah. Ketaatan. Kalau taat semua sama firman, dah adalah yang berperang. Hanya orang bodoh. Apalagi kita Lempinel. Ya, kita gembala mau memerangi jemaat bodoh sekali. Mau datangkan jemaat aja sampai jungkir balik. Betul ya? Sampai ditelepon, sampai di ini tidak datang-datang, sampai dipuasai tidak datang-datang, kok datang mau berperang. Kok bodoh sekali. Bodoh sekali itu hamba Tuhan bodoh. Hamba Tuhan bodoh. Tapi yang mengakibatkan peperangan kalau tidak taat, itu mengakibatkan peperangan. Semua pengerja dengan gembala, wah bodoh sekali lah. Namanya pengerja membantu. Bodoh sekali saya tidak mau dibantu. Tapi kalau tidak taat, nah itulah yang menimbulkan peperangan. Pemberontakan, peperangan. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Jadi mari saling periksa diri. Kalau terjadi begini ini kenapa? Apa saya yang tidak taat atau dia yang tidak taat? Ya, kalau saya yang tidak taat, ayo mengaku. Kalau dia yang tidak taat, ayo diam. Diam sudah. Nasihati, tidak mau diam. Diam saja. Diamkan saja. Ya, semoga kita bisa mengerti. Inilah penyebabnya. Ini belalang bekerja betul. Hari-hari ini belalang bekerja. Ya, roh jahat, roh najis, pasti ada peperangan. Kalau ada dosa, ada peperangan. Pasti. Ada yang salah, pasti ada peperangan. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian peperang akan menjadi peperangan yang besar. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 itu peperangan yang besar. Kita baca aja mulai ayat 15. Oke. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Kita baca saja ayat yang ke-15. Ya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Soalnya aku mendengar 20.000 laksa, 20 sampai 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala dari emas, perak, dari tembaga, batu, dan kayu, dan yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Tidak mau bertobat. Hati-hati 4 dosa ini. Ya, dari pembunuhan, kebencian tanpa alasan, sihir, ya, dukun-dukun, jimat-jimat, percabulan, hati-hati, nikah yang salah, percabulan ini sulit mau berhenti, sulit. Saya bertemu dengan orang sudah ngaku, iya saya mungkin salah ini ya, saya senang, ya ayo, ya sungguh-sungguh, sudah hancur-hancuran orang itu, ya, orang terkenal jadi hancur-hancuran, ya ayo, ya setelah selesai, dah ada. Memang dihukum pun tidak akan bertobat. Nah ini hati-hati. Soalnya ini peperangan besar. Nanti peperangan besar terjadi dengan melibatkan 20.000 laksa tentara. 20.000 laksa tentara. 1 laksa 10.000. Jadi kalau 20.000 laksa tentara sama dengan 20.000 kali 10.000, 200 juta tentara. Sekarang ini perang di Timur Tengah aja berapa? Soalnya
berapa ribu saja tentara itu. Amerika mengirim, ini nanti 200 juta. 200 juta. 100 ribu aja tentara itu banyak sudah. Ya, kalau bahasa Jawa itu banyak jadi banyak sudah. Banyak sekali. 100 ribu aja banyak sekali. Banyak sekali. Itu banyak sekali. Ini 200 juta nanti. 200 juta. Nah, ini akan terjadi nanti. 200 juta tentara. Ini perang yang besar. Perang yang besar. Mengakibatkan sepertiga manusia mati. Akibatnya dahsyat. Roh peperangan. Mengakibatkan sepertiga manusia mati. Betul-betul mati. Tapi yang tidak mati. Nah ini hukuman Tuhan atas dunia ini. Peperangan nanti terjadi. Yang tidak mati tadi. Yang tidak bertobat. Tetap tidak bertobat. Terutama 4 dosa. 4 dosa. Hati-hati. 4 dosa. Pembunuhan. Kebencian tanpa alasan. Pembunuhan. Kebencian. Ayo jangan benci. Jangan benci. Apalagi kita yang salah. Jangan benci orang. Kalau kita yang salah. Kita ditegur jangan benci. Justru kita merendahkan diri. Merendahkan diri. Kalau benci. Kita ditegur benci. Benci tanpa alasan. Benci tanpa alasan. Itu sudah tak tertolong lagi. Sudah tak tertolong lagi. Tidak tertolong lagi. Kemudian sihir. Nah ini hati-hati. Sihir. Ini ramalan-ramalan penyembahan berhala. Ramalan-ramalan. Jimat-jimat dukun. Nah, itu banyak kali ini. Hari-hari ini banyak anak Tuhan. Hamba Tuhan, anak Tuhan yang ke sana sekarang. Ini Kemudian percabulan tadi. Percabulan. Dosa seks ini. Makan minum. Nikah yang salah. Dipertahankan. Selalu dipertahankan. Selalu dipertahankan. Saya bercerita ini karena ini pelajaran Lempinel. Jadi menjadi pengalaman. Jangan putus asa dan jangan terlalu gembira. Terlalu gembira kalau ada orang sudah. Ya saya melihat ini. Waduh saya tobat saya begini. Wah saya ini orangnya terlalu gembira seringkali. Senang. Tapi istri saya sering menasihatkan. Ya lihat aja nanti kan lain. Enggak mungkin lah. Ini orang begini. Saya itu selalu percaya orang. Enggak mungkin lah. Istri saya hanya ingatkan nanti lihat aja hasilnya. Kan kamu yang salah nanti. Ya, kok bisa dia sudah mengakui kok dia mau kok. Enggak mungkin. Lihat aja. Betul lagi. Kalau masalah ini masalah 4 dosa ini waduh sulit. Harus kita ekstra hati-hati. Sulit betul. Ya, jangan sampai jatuh di 4 dosa ini. Hati-hati. Sudah banyak yang mati. Mungkin matanya lihat. Wah dahsyat. Ya tidak bertobat. Sama pencurian. Pencurian. Mencuri milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus. Mencuri milik sesama. Korupsi. Ya, hutang tidak bayar dan lain-lain. Mencuri firman Tuhan juga. Hati-hati Lempinel ya. Dalam Yeremia 23 ada pencuri firman. Loh bagaimana mencuri firman? Mencuri firman sekarang ini seringkali. Mencuri firman dari si A, hamba Tuhan si A, ada firman Tuhan. Wah dia ikuti firman, tapi tidak mau fellowship, tapi ngata-ngatain si A itu. Seringkali, ya itu pencuri firman namanya. Pencuri firman. Pencuri firman. Jadi dia pakai firmannya, A dipakai oleh Tuhan. Mungkin dia terima majalahnya, terima kasetnya, internet. Wah dia pakai, dia khotbahkan. Tapi dia tidak mau fellowship. Malah menjelek-jelekkan si A. Wah ini pencuri firman. Hati-hati. Lempinel perhatikan. Pencuri firman itu. Pencuri firman Tuhan. Hati-hati. Ini tidak akan pernah bertobat. Dia merasa hebat nanti. Dia merasa hebat. Ini 4 dosa ini hati-hati. Terjadi perang besar. Sepertiga manusia mati. Sekarang 2,5 miliar. Berapa jadi yang mati? Ngeri. Ngeri. Berarti kalau 2,5 miliar 800 juta yang mati. Sedang tsunami di Aceh 100.000 saja itu sudah geger dunia. Geger. Ini 800 juta mestinya sudah takut. Tapi 4 dosa ini tidak takut. Tidak takut. Tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. 4 ini hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yuk kembali ke Keluaran 10 ayat 5 dan 6 sekarang. Ayat 5 dan 6. Nah ini perang besar. Dari roh tidak taat memberontak sampai peperangan besar nanti.
Sampai kemana perang besar ini? Keluaran 10 ayat 5 sampai 6. Soalnya, belalang itu akan menutupi permukaan bumi, seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, permukaan bumi itu seluruh dunia. Sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Jadi peperangan besar akan meningkat sampai perang seluruh dunia. Perang seluruh dunia. Peperangan besar akan meningkat sampai perang seluruh dunia. Perang seluruh dunia. Perang seluruh dunia. Seluruh tanah ditutupi oleh belalang. Perang seluruh dunia. Apa itu perang seluruh dunia? Saudara, perang seluruh dunia, biarpun disebut perang dunia satu. Ya, coba dulu ya. Jadi supaya tidak salah, perang dunia ini, perang seluruh dunia ini apa? Kalau disebut perang dunia satu, ya tidak semua negara berperang kan. Hanya berapa negara sekutu dengan siapa, itu aja. Perang dunia. Perang dunia satu, perang dunia dua juga. Nah kalau perang seluruh dunia apa? Ya di ayat 6 itu. Belalang akan memenuhi rumahmu. Perang seluruh dunia, ayat 5. Sama dengan ayat 6. Perang di dalam nikah. Perang seluruh dunia. Sama dengan perang dalam nikah rumah tangga. Itu yang terbesar. Terjadi dalam rumah tangga, terjadi kebencian. Terjadi kebencian. Terjadi kekerasan, pertengkaran. Terjadi perselingkuhan nanti akhirnya. Terjadi perceraian. Kawin cerai, terjadi pembunuhan nanti akhirnya. Di dalam rumah tangga. Nah, kalau perang rumah tangga ini seluruh dunia ada rumah tangga. Betul ya? Seluruh ada rumah tangga. Di semua negara, di semua daerah ada rumah tangga. Itu perang seluruh dunia. Perang dalam nikah rumah tangga. Terjadi kebencian tanpa alasan sudah nanti. Kebencian tanpa alasan. Terjadi pertengkaran. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi perselingkuhan. Terjadi perceraian. Sampai terjadi pembunuhan. Terjadi pembunuhan. Nah ini di dalam rumah tangga. Sehingga banyak nikah dan buah nikah yang hancur. Hancur. Tidak bisa mencapai pesta nikah anak domba Allah. Tidak bisa mencapai suatu perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani, nikah sempurna. Jika Yesus datang kedua dan binasa selama-lamanya. Binasa bersama dunia ini selama-lamanya. Nah, ini yang akan terjadi nanti. Roh peperangan, roh jahat, roh najis itu kerjasama dengan roh peperangan. Roh peperangan. Nah, ini akan terjadi perang besar di dalam rumah tangga. Betul-betul. Soalnya di dalam nikah rumah tangga. Nanti 2 orang di tempat tidur akan berpisah. Soalnya 2 orang di tempat tidur akan berpisah. Nah, itu perang dalam rumah tangga. Soalnya semoga kita dalam Matius 24 itu khotbah akhir zaman. Soalnya Matius 24 ayat yang ke Injil Matius pasal 24. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi hati-hati, belalang ini roh jahat, roh najis akan bergabung dengan roh peperangan. Ini akan menghancurkan, tujuannya menghancurkan dunia. Soalnya Matius 24 ayat yang ke Matius pasal 24 ayat yang ke 40 sampai 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, nah ini sesama pelayan Tuhan, 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang seorang akan ditinggalkan. Terjadi perpisahan. Di Lukas 17:34 mulai. Lukas 17:34. Ini dalam pelayanan. Terjadi perpisahan. Mungkin duduk sebangku dan lain-lain. Terjadi perpisahan. Nanti Lempinel mungkin duduk sebangku sekarang. Nanti berpisah.
Satu ikut ajaran sana, satu ikut tetap yang di Lempinel diajarkan. Bisa berpisah. Bisa berpisah. Ini terjadi perpisahan betul-betul. Dua orang. Lukas 17 ayat 34. Ayat 34. Aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Suami istri. Mungkin satu pelayanan, satu pemberitaan firman, satu tempat tidur, suami. Tapi bisa berpisah nanti karena adanya roh peperangan. Tidak taat. Roh peperangan. Bisa terjadi. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti hari-hari ini. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini. Ini pencobaan, banyak pencobaan di dalam nikah rumah tangga. Banyak pencobaan dalam nikah rumah tangga, tapi pencobaan terberat, terbesar adalah perceraian. Itu pencobaan yang terberat, terbesar, yaitu perceraian. Yang membawa korban paling besar dalam nikah. Korban, membawa korban yang besar. Kehancuran nikah dan buah nikah. Nikah itu mati, sampai mati. Kalau bercerai itu berarti mati. 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 Ini sebab tugas kita hamba Tuhan, kalau ada orang bercerai, ayo kita nasihati. Jangan disetujui, nasihati. Kalau mau bercerai, dinasihati. Kalau tidak mau dinasihati, jangan ikut-ikut. Ya, misalnya yang istri yang ngotot mau bercerai, dinasihati tidak mau, suaminya ditahan, didoakan. Jangan ikut-ikut, saudara. Biarkan dia. Jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut bercerai. Sebab di dalam peneguhan pemberkatan nikah selalu dibacakan. Itu apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun alasan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Semoga kita bisa mengerti. Tugas kita hamba Tuhan adalah menyatukan. Tugas kita hamba Tuhan menyatukan. Menyatukan sungguh-sungguh. Menyatukan. Ayo kita berdoa supaya nikah-nikah ini bisa ditolong. Jangan sampai masuk perang besar, perang seluruh dunia. Itu perang dalam nikah. Itu kehancuran betul-betul. Mati. Kalau bercerai mati. Kalau kawin lagi dengan yang lain busuk. Busuk, hancur dan binasa. Ini banyak terjadi. Karena adanya belalang. Roh jahat, roh najis bergabung dengan roh peperangan. Roh peperangan. Roh peperangan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian ayat yang ke-8 sampai 9. Keluaran 10 ayat 8 sampai 9. Keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 9. Keluaran 10 ayat 8 dan 9. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang yang muda, yang tua, dengan anak lelaki kami, perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Kami akan mengadakan perayaan untuk Tuhan. Jadi, ayat 7 belum ya? Ayat 7, maaf, ayat 7 dulu. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ya, jadi tujuan roh peperangan itu adalah membinasakan. Membinasakan. Tujuan roh peperangan adalah membinasakan dunia ini. Membinasakan dunia ini. Membinasakan manusia, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Mau dibinasakan semua lewat belalang. Roh peperangan. Roh peperangan. Tujuannya adalah untuk membinasakan dunia. Membinasakan manusia, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Semoga kita bisa mengerti ini. Semoga kita bisa mengerti ini saja. Ayo sungguh-sungguh
Ini tujuannya roh peperangan. Ada kebinasaan. Kebinasaan dunia ini, kebinasaan manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan supaya binasa. Itu lewat roh peperangan. Ayat 8 dan 9. Tadi siapa yang mau pergi beribadah? Semua pergi, termasuk binatang-binatang pergi. Anak-anak pergi semua beribadah. Musa jawab. Jadi seluruh rumah tangga, seluruh isi rumah tangga, dan juga harta benda, binatang dan lain itu harta benda. Seluruh isi rumah tangga, ada suami, istri, anak, seluruh isi rumah tangga. Ditambah harta benda harus terlibat di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Harus terlibat di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Harus terlibat di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kalau tidak dilibatkan dalam ibadah pelayanan, kalau tidak, akan dibinasakan oleh belalang-belalang. Akan dibinasakan oleh roh peperangan, roh jahat, najis, dan roh peperangan. Ayo kita berjuang untuk seluruh isi rumah tangga. Anak, suami, istri, anak, siapa yang ada di sana. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Kalau nanti di rumah tangga ada isi siapa, nah itu harus kita doakan supaya diselamatkan juga ikut dalam ibadah pelayan. Ya, termasuk di gereja ini. Tanggung jawab saya berapa orang di sini. Yang harus tinggal, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang pengerja, itu tanggung jawab. Tidak ada istilah tidak mau beribadah di sini. Sampai anak kecil tidak ada istilah tidak beribadah di sini, tidak ada. Harus beribadah. Bukan jahat, kejam sekali, bukan. Kalau tidak nanti akan dibinasakan oleh roh peperangan. Oleh roh jahat, roh najis. Akan dibinasakan oleh belalang. Oleh roh jahat, roh najis, oleh roh peperangan. Akan dibinasakan. Ayo kita berdoa untuk seisi rumah tangga kita. Harta benda kita diikutkan. Untuk ibadah pelayanan. Supaya tidak dibinasakan oleh belalang. Oleh roh jahat, najis, roh peperangan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian siapa yang terlibat perang? Nah ini yang penting. Siapa yang mau dipakai setan untuk berperang? Siapa yang mau kena belalang ini? Roh peperangan. Siapa yang terlibat dalam perang? Siapa yang terlibat dalam perang sampai perang seluruh dunia? Perang dalam nikah. Siapa yang terlibat dalam perang? Siapa? Jawabnya orang yang hatinya tidak damai. Orang yang hatinya tidak damai sejahtera. Itu yang akan terlibat dalam perang. Dalam perang. Orang yang hatinya tidak damai sejahtera. Ada kepahitan, ada dosa, ada kepahitan tadi. Dan tidak taat. Orang yang tidak taat. Kalau tidak damai, tidak taat, tidak damai. Tidak damai. Orang yang tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itu. Sungguh-sungguh. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ini yang terlibat dalam perang. Yang terlibat dalam perang. Dalam peperangan sampai binasa. Terlibat dalam peperangan sampai binasa. Yaitu orang yang hatinya tidak damai sejahtera. Ada kesalahan, ada dosa yang disimpan, kepahitan, kebencian dan lain-lain. Ya, dan orang yang tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah yang benar. Alkitab. Nah, itulah sumber peperangan. Itu yang dipakai terlibat dalam perang. Nah, saya dulu bodoh. Seringkali saya respon. Kalau orang begini, coba saya akan betulkan. Ya, itu kebodohan saya yang tidak boleh ditiru oleh murid-murid. Saya orangnya senang clear. Harus selesai. Harus clear. Saya datangi. Percuma. Kalau orang sudah terlibat roh peperangan, percuma kita mau terangkan. Sampai salah satu istri saya kaget. Kenapa kamu hamba Tuhan bilang begitu? Ya saya sudah terpaksa lah.
tidak dipercaya. Sampai saya bilang, kalau saya melakukan ini, waduh, saya tidak dipakai Tuhan, saya mati. Sudah, titik. Ya tetap tidak dipercaya. Saksinya 2, istri saya, iya enggak, suami saya enggak berbuat itu, ada saya kok. Percuma. Jadi jangan ikut-ikut roh peperangan. Jangan ikut-ikut. Kalau dulu saya, ayo duduk, ayo kita ini. Percuma ternyata. Setelah peristiwa itu, dulu istri saya sudah nasihatin, percuma. Pada usah, diam aja. Nah ini keluarga, ini, ayo kita betulkan. Percuma kalau sudah ada roh peperangan itu percuma. Saudara, kalau hati tidak damai, tidak taat pada firman itu, waduh. Jangankan kita, Tuhan pun dilawan. Jangankan kita. Firman Tuhan itu kan Tuhan. Betul? Firman Tuhan itu Tuhan. Itu dilawan apalagi cuma kita. Siapa kita? Ya sudah terima saja. Ya sudah doakan aja. Semoga bertobat, semoga sadar. Itu aja. Doakan saja. Semoga bertobat, semoga sadar. Tapi kalau kita datang, kita ini percuma. Malah kita ikut terlibat dalam perang nanti. Kita tidak salah apa-apa, terlibat dalam perang nanti. Rugi besar. Ayo pada siang ini kita memohon hati yang damai sejahtera, hati yang taat, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Sudah baca Alkitab aja. Firman Tuhan itu. Nanti saudara lulus dari Lempinel ini, kalau soal pengajaran yang mana yang benar, baca Alkitab, baca catatan. Yakini, kalau tidak sesuai dengan catatan, dengan Alkitab, catatan saudara itu berdasarkan Alkitab, ayat per ayat ya, saya menerangkan ya, ayat per ayat kita baca semua, malah disuruh baca semua. Kalau tidak cocok dengan itu, ya beda sudah. Jangan ditambah kurang, itu yang bikin roh peperangan nanti. Yang tidak taat itu bikin roh peperangan. Mengerti saudara ya? Mengerti itu. Nanti perang sesama hamba Tuhan, perang. Katanya si Anu. Perang. Padahal si Anu tidak tahu apa-apa. Saudara, itu yang repot. Yang repot hari-hari. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Kalau kita menasihati, saudara, harus tanggung resiko. Kalau saudara mau menasihati, teman nanti, kamu kok menyimpang dari catatan, dari yang sudah kita terima. Ya, saudara resiko, nanti saudara yang jadi salah. Saudara yang jadi salah nanti. Nanti lihat aja. Sebentar lagi kan semua hamba Tuhan, itu sudah dibalik semua itu. Roh peperangan begitu. Roh peperangan begitu. Kalau mau menasihati ya harus berani tanggung resiko. Berani tanggung resiko. Menasihati tujuan menolong, bukan tujuan membenarkan diri, enggak. Percuma. Tujuan menolong. Bapak Pendeta Pong selalu katakan kalau mau menolong seperti Yesus harus rela digantong. Menolong digantung. Yesus digantung di kayu salib. Harus digantung. Kalau mau menolong ya rela digantung. Jangan berperang. Kita mohon hati yang damai sejahtera. Hati yang taat dengar-dengaran. Biar malam ini sungguh-sungguh pada siang ini. Satu permohonan kami. Hati damai sejahtera. Hati yang taat dengar-dengaran. Sudah. Kita bersyukur. Kita bisa baca Alkitab. Baca catatan. Kemarin ada kesaksian. Orang mencatat itu. Oh betul-betul mendapat berkat. Saya terakhir ompong mau meninggal. Satu yang ditanyakan. Pak Wi. Kamu selalu ikut kunjungan. Ikut kalau ompong PPI. Kamu selalu ikut PPI. Apa catatanmu lengkap PPI? Oh iya Pak, lengkap. Itu hartamu ya, itu hartamu. Pegang itu, hartamu. Itu nanti berguna bagi kamu. Itu beberapa saat sebelum meninggal. Itu saya dipanggil. Saya tidak pernah menghadap khusus-khusus, tidak pernah. Tapi beliau ya saya seliwer sini. Kamu punya catatan PPI di mana? Oh lengkap Pak. Semua saya catat. Itu hartamu itu ya. Itu betul-betul berguna bagi kamu. Oh ternyata betul. Sekarang saya diutus kemana-mana. Oh berguna. Betul-betul berguna. Semua yang saya ajarkan berdasarkan catatan-catatan semua. Saya selalu cross check. Cross check itu apa?
apa itu namanya? Dengan Alkitab dan catatan. Ada orang yang mengatakan saya. Saya bilang, kalau saya punya pembukaan firman, saya mendapat pembukaan firman, berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Sudah saya punya pembukaan, tapi tetap saya cek dengan catatan dari Om Totes, Om Yu, Om Pong. Saya diejek. Kapan majunya Pak Wi? Kapan maju? Kalau begitu, tapi saya tetap saudara juga. Nanti punya pembukaan firman dalam tabernakel, cek dengan catatan. Kalau tidak cocok dengan catatan, bukan pembukaan firman, itu emosi daging. Kalau cocok, itu baru pembukaan firman. Amin. Lempinel, perhatikan. Supaya tidak bertengkar kita. Supaya tidak bertengkar. Soal apa saja. Soal tabernakel, soal baptisan, soal menikah, soal apa. Buka catatan. Buka catatan. Kalau cocok, kita tidak akan bertengkar. Semua taat kita damai sejahtera. Tapi kalau tidak cocok, yang tidak cocok itulah yang bertengkar. Yang punya roh peperangan. Mengerti saudara? Mengerti. Semoga kita mengerti selalu. Itu patokan saya. Jadi ada pembukaan firman, tidak pernah diajarkan Om Pong, Om Yu, saya dapat pembukaan firman, gini. Tapi dicocokkan dengan kerangkanya itu. Ini cocok enggak ya? Ke sana. Nah, kalau cocok, saya berani khotbahkan. Kalau tidak cocok, saya malah kadang-kadang dengan istri, saya khotbah ke istri dulu. Begini. Bagaimana? Nah, kalau dia belum doa dulu. Kami doa dulu. Doa. Jadi saya begitu. Kalau saya ada pembukaan baru, ada yang ini, agak ragu, saya khotbahkan dulu. Ya begini. Nah, cocokkan lagi, doakan lagi, baru dikhotbahkan. Kalau sudah pas, baru dikhotbahkan. Nah begitu. Supaya tidak menimbulkan roh peperangan. Kalau tidak taat itu tidak cocok dengan Alkitab, itu menimbulkan peperangan. Dulu kita mungkin baik sekali. Tapi kalau salah satu menyimpang, tidak cocok dengan Alkitab, pasti ada roh peperangan di sana. Pasti ada roh peperangan. Nah coba saudara ingat-ingat semua. Bagaimana kita, saudara, bagaimana dengan pengajaran ini selama bertahun-tahun kita. Saudara, harus damai sejahtera. Harus ada ketaatan. Damai dan taat. Yang ini minta damai dan taat. Damai itu pasti taat. Taat itu pasti damai. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipecah belah. Jadi kalau saudara Lempinel tidak taat pada firman, nggak mungkin damai. Seneng om, nggak mungkin. Tapi di hati kecil nggak mungkin damai. Nggak mungkin tenang. Nggak mungkin tenang. Tidak mungkin. Saja tidak mungkin tenang. Harus damai dan taat. Itu kita mohon kepada Tuhan pada siang hari ini. Banyak permohonan, tapi biarlah mohon damai dan tenang. Damai dan tenang. Saja hasilnya, kalau hati damai, tenang, taat dengar-dengar, hati taat dengar-dengar. Hasilnya yang pertama, saja semua enak dan ringan. Itu Matius 11 itu. Saja semua enak dan ringan. Kalau hati damai tenang. Semua enak dan ringan. Enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Hidup kita, nikah kita, pelayanan kita. Semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Saudara, semua enak dan ringan. Kemudian, kalau hati damai, taat, waktu di laut yang sedang badai, murid-murid perahunya mau tenggelam. Nah, Yesus bangun dari tidur, kemudian dia bilang, diam, tenang. Semua menjadi teduh, selesai pada waktu. Semua menjadi teduh, selesai pada waktu. Itu kalau hati damai, hati taat. Semua menjadi teduh. Semua menjadi selesai pada waktunya. Semua menjadi selesai pada waktunya. Saudara, semua menjadi enak ringan. Semua selesai pada waktunya. Semua menjadi indah pada waktunya. Kita akan memiliki masa depan yang indah. Yang berhasil indah. Kalau sudah enak, ringan, selesai semua masalah. Kita akan memiliki. Itu hati damai. Yang ketiga. Kita akan memiliki masa depan yang berhasil indah. Dan bahagia. Pada waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Yang penting kita siapkan
Siapkan landasannya. Siapkan landasannya yang kuat, damai dan taat. Tinggal pesawat turun. Mau tidak mau satu waktu pesawat akan turun. Pesawat akan turun. Kalau ada landasan yang kuat, yang cukup panjang, kuat. Nah, satu waktu pesawat akan datang. Akan datang pesawat. Nah, kita akan memiliki masa depan yang indah bahagia di dalam Tuhan. Ayo jaga ini. Hati damai, hati taat. Sungguh-sungguh. Taat pada firman Allah yang benar. Itu Alkitab. Taat. Itu damai. Semua akan menjadi enak ringan. Semua akan menjadi teduh selesai pada waktunya. Dan semua akan menjadi, kita memiliki masa depan yang berhasil, indah dan bahagia pada waktunya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya, jaga damai, jaga ketaatan. Memang untuk taat itu, daging harus seringkali memberontak. Daging seringkali memberontak. Tapi mari siang ini lewat doa puasa mohon hati damai, hati taat. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita semua. Kalau hati damai, hati taat, yang terakhir, yang terakhir yaitu terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Taat itu terjadi mujizat. Hati damai, hati taat, bukan terjadi peperangan, terjadi mujizat. Kalau kita sudah satu, hati damai, hati taat, terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Baik mujizat secara rohani, keubahan hidup. Kita diubahkan. Mujizat secara rohani. Kita diubahkan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini hati damai. Tidak merasa apa-apa lagi. Damai itu tidak rasa apa-apa. Tidak ada benci, tidak ada khawatir, tidak ada ini. Tidak ada. Tidak merasa apa-apa. Hanya merasa mengasihi Tuhan. Ini keubahan hidup kita, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Itu mujizat. Itu mujizat. Kita bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Sampai mengasihi musuh. Semoga kita bisa. Musuh ini yang ada roh peperangan itu. Itu musuh. Memusuhi kita. Bukan kita memusuhi, jangan sampai ada memusuhi orang, jangan. Kalau jadi hamba Tuhan memusuhi orang, ya buat apa jadi hamba Tuhan? Jadi masuk di lempinel, ya tidak usah. Kalau hamba Tuhan memusuhi jemaat, ya lebih baik tidak usah jadi hamba Tuhan. Tidak usah. Jangan. Kalau jemaat memusuhi hamba, orang tua juga. Mana ada orang tua memusuhi anak? Orang tua sudah melahirkan susah, membesarkan, kemudian anak tidak salah dimusuhi. Wadah, ya tidak mungkin nih orang tua gila. Gembala juga, mana ada gembala musuh jemaat. Sudah masuk aja untung sudah. Terima kasih bisa masuk di gereja. Mana ada. Kalau ada gila, betul-betul. Tidak layak jadi gembala. Jangan memusuhi. Tapi kita dimusuhi seringkali karena ada roh peperangan. Tidak taat. Orang yang memusuhi itu orang yang tidak taat. Itu yang memusuhi. Nanti sesama hamba Tuhan juga gitu. Loh kenapa sih hamba Tuhan kok ada musuh-musuhan? Loh ya dari roh peperangan. Tidak damai, tidak taat ya. Terus dia, terus. Itulah memusuhi kita. Tapi lewat hati damai, hati taat, mujizat terjadi. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tidak merasa apa-apa selain kasih Tuhan aja. Siang ini merasakan kasih Tuhan aja. Tidak merasa apa-apa lagi. Ayo saat kita merasa, ingat perkataannya sih dia, terlalu dia itu. Ya, biar kasih Tuhan menghapus. Kasih Tuhan menghapus. Kita damai sejahtera. Kita damai sejahtera. Kita damai sejahtera. Semua damai. Mengasihi Tuhan lebih. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Sampai mengasihi. Berdoa untuk mereka. Semoga kita. Mujizat jasmani akan terjadi. Mujizat jasmani akan terjadi. Pemakaian Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Mujizat jasmani akan terjadi. Pemakaian Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Semuanya. Dan semua masalah-masalah akan diselesaikan oleh Tuhan. Mujizat jasmani akan terjadi. Mohon kepada Tuhan. Sampai nanti kalau Tuhan datang, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Sempurna seperti Dia.
kita bersama Dia selama-lamanya. Banyak permohonan kita pada siang ini, tapi mohonlah ini, hati. Sediakan hati ini. Landasan, ayo bikin landasan. Siang ini saya, murid-murid saya, sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan di sini, semua bikin landasan. Season kedua ini bikin landasan yang kuat. Hati damai, hati taat. Taat pada Alkitab ini nomor 1. Pada firman, pada Alkitab tinggal baca. Tinggal baca. Sebenarnya kalau sampai melawan dan lain itu keras betul. Tinggal baca. Kalau sampai bertanya itu keras sebenarnya. Oh bagaimana ya? Tinggal baca kok. Tinggal baca. Mau apa? Om mencuri boleh? Tinggal baca ayatnya. Jangan mencuri. Ini tinggal baca. Kalau bertanya, Om seandainya Om saya ini harus begini lalu mencuri. Nah itu keras. Keras hati. Mengerti? Menambah, mengurangi. Ya, itulah roh peperangan. Tidak taat. Roh peperangan. Tapi biarlah siang ini. Minta hati damai. Hati yang taat. Landasan yang kuat. Landasan yang kuat. Supaya betul-betul Tuhan berkarya. Menjadi enak ringan hidup ini. Semua ditolong, semua teduh, semua ditolong diselesaikan oleh Tuhan. Semua indah pada waktu. Dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Mujizat. Kita hanya mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama. Sampai mengasihi musuh. Itu mujizat terbesar. Wah banyak kali berkeluh kesah kita. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, sering kita berkeluh kesah. Tapi biarlah siang ini damai, sejahtera, taat. Dan mujizat jasmani juga terjadi. Tuhan akan tunjukkan kemuliaan-kemuliaan bagi kita. Pemakaian lebih lanjut dan lain-lain. Semua akan dinyatakan Tuhan. Sampai kita sempurna seperti Dia. Tuhan memberkati kita semua. 309, kalau ku cari damai. Ayo mohon hati yang damai. Jangan memberontak. Damai, taat, dengar-dengar. Damai dan taat, dengar-dengar. Tuhan memberkati kita semuanya. 309. Kalau ku cari. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. 309. Haleluya. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia
hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kur lagi. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan lagi. Serahkan semua pada Tuhan. Jangan membuat kita tidak damai segala sesuatu. Mungkin pencobaan, mungkin dosa, serahkan. Mungkin cacian, makian, fitnaan, serahkan pada Tuhan. Kesulitan-kesulitan, serahkan pada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ketidaktaatan, serahkan pada Tuhan. Selesaikan semua. Sampai mengasihi Tuhan lebih dari semua. Hanya itu perasaan kita. Mengasihi sesama, termasuk mengasihi musuh. Lagi. Haleluya. 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 Biar Engkau membersihkan hati kami, Tuhan. Hati hamba, murid-murid hamba, sidang jemaat. Engkau mempersiapkan landasan yang kuat, Tuhan, sebagai tempat hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kosongkan hati, pikiran, perasaan kami. Isikan dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Supaya ada hati yang damai, sejahtera, hati yang taat dengar-dengaran Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Persiapkan landasan yang kuat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kosongkan hati, pikiran, perasaan hamba Tuhan. Kami semua Tuhan. Curahkan kasih-Mu supaya hati kami damai, hati kami taat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami merasakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, berikan hati damai, berikan hati taat Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Jangan ada belalang roh najis, jangan roh peperangan Tuhan. Haleluya. Tapi kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu firman-Mu yang ada dalam hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami rindu mengasihi-Mu lebih dari semua. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah hatiku Tuhan, hati kami semua Tuhan. Haleluya. Jamah Tuhan, menjadi hati yang damai, hati yang taat Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jangan menjadi tempatnya belalang Tuhan. Tolong Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berikan hati yang damai Tuhan, hati yang taat Tuhan, haleluya. Tidak ada roh peperangan Tuhan, tidak ada roh jahat, roh najis Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami mencoba Tuhan, kami mencoba Tuhan, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, haleluya, ya lawasa.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk hati yang damai sejahtera, hati yang taat Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Dan kami hanya mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari semua. Lebih dari suami, lebih dari istri, lebih dari anak, orang tua, lebih dari harta apapun di dunia Tuhan. Kami bisa mengasihi sesama Tuhan. Sampai mengasihi musuh. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hanya berterima kasih, hanya mengucap syukur. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Terima kasih Tuhan. Persiapkan landasan yang kuat Tuhan, supaya Engkau lewat, Engkau memakai kami, Engkau mengadakan mujizat Tuhan. Persiapkan Tuhan, ampuni kami, persiapkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, kita bangkit berdiri di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban tundukkan kepala bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia,
Tundukkan kepala. Kalau sulit dengan hati ini, hati sering tidak damai, hati sering memberontak, tidak taat, hati sering bersungut-sungut, letakkan tangan di dada. Mohon, ini landasan yang kuat. Landasan yang kuat. Hati sering mangkel, sering marah dan lain-lain. Letakkan tangan di dada. Mohon, hati yang damai, hati yang taat. Dengan pelan-pelan. Jamah hati kami, hatiku, hati kami semua. Berikan hati damai sejahtera. Berikan hati yang taat dengar-dengaran pada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak menambah mengurang. Taat apa adanya. Haleluya. Supaya kami tidak dihinggapi belalang. Sekali lagi. Tidak ada roh pertengkaran, roh peperangan. Yang ada roh kasih. Roh kudus, roh kasih. Bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Lebih dari suami, istri, anak, orang tua, pekerjaan dan lain-lain. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi dengan ukur. Jika saudara mau mengangkat tangan sesudah memiliki hati damai ada landasan. Sekarang kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mohon uluran tangan Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan di landasan yang kuat. Melakukan segala sesuatu bagi kita semua. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Yalaka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau tidak menipu kami. Engkau tolong kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami.
hati damai, hati taat Tuhan. Itulah pemberian terbesar dalam hidup kami. Menjadi landasan bagi kami untuk menapakkan kaki bersama Engkau Tuhan. Beribadah melayani Tuhan dalam pribadi, dalam nikah, rumah tangga semua. Untuk menuju keberhasilan, keindahan dalam Tuhan. Menuju kekekalan di dalam Engkau Tuhan. Jangan terganggu hati kami Tuhan dengan apapun, dengan suami, istri, anak, orang tua, dengan persoalan apapun Tuhan. Tapi tetap hati yang damai, sejahtera, hati yang taat, dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih supaya nyata pribadi-Mu dalam hidup kami. Nyata pertolongan-Mu, nyata pemakaian-Mu, nyata kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau tidak menipu kami. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Baik di sini, Jalan BR Supratman 4 Surabaya. Yang tergembala di Medan, yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran. Di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Oh, gembalakan kami supaya dengan sungguh-sungguh bisa mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WR4 Surabaya, di Medan, dimanapun. Oh Tuhan, tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, tarik kembali jiwa baru, pertambakan. Gembalakan, pakai kami menjadi saksi-Mu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Tuhan tolong kiranya Tuhan. Sebelum Engkau datang, sadarkan Engkau jama Tuhan. Engkau tolong. Kau muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang sesuai dengan kehendak-Mu yang sepadan Tuhan. Engkau tolong beri kekuatan, teguh hati. Kau muda tidak terganggu, tergoda oleh apapun, termasuk oleh keluarga. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Tetap berharap Tuhan, tetap menyerah pada Tuhan. Kau beri masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian pergumulan kami dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu. Berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Kami bisa membayar hutang-hutang, piutang-piutang. Tolong juga. Oh Tuhan, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Engkau berkemurahan, berbelas kasihan. Demikian juga Tuhan, yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi, menghadapi ulangan harian, menghadapi ujian, menghadapi UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, ujian praktek. Semua Engkau tolong Tuhan. Beri hikmat, akal budi, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Nilai yang merosot Engkau angkat semua, Engkau tolong Tuhan. Demikian juga pergumulan kami dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil yang sudah disebut nama ataupun tidak tadi, ampuni kami. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat-Mu terjadi. Beri kami sehat kuat. Panjang umur melayani-Mu. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Syukur kepada permohonan doa anak-anak-Mu. Engkau jawab semua. Demikian. Renovasi gereja ini. Perluasan gereja ini. Mulai di kamar ini Tuhan. Engkau buka firman. Buka jalan semua. Juga mengganti lantai semua. Engkau beri hikmat, akal budi, pertolongan semua. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar, kuatkan dalam perintisan. Engkau pakai kami semuanya Tuhan. Yang ada di sini beri ketaatan, kerendahan hati. Jangan ada yang berkhianat seperti Yudas. Tuhan tolong
pakai menjadi hamba-Mu Tuhan. Yang akan datang kami tidak punya kemampuan Tuhan. Buka firman, buka jalan semuanya. Nama-Mu diagung muliakan Tuhan. Terima kasih Engkau menyeleksi semuanya. Engkau tolong guru-guru, beri ketaatan, ketegasan dalam pengajaran semua. Tergembala dengan baik, taat dengar-dengaran. Dan Tuhan memakai, Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. GPT Pusat Pengurus, berikan takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam keuangan, dalam nikah benar, dalam berorganisasi yang benar Tuhan. Jujur dalam segala hal, supaya kami satu dalam pengajaran benar, satu tata cara ibadah yang benar seperti dulu Tuhan. Supaya kami bahagia dan pengajaran-Mu diberitakan di mana-mana. Kami menjadi satu semua di dalam Engkau Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan, tolong kiranya. Terima kasih, sadarkan semua, kami semua yang salah sadarkan untuk kembali pada yang benar. Termasuk kami semua Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau tolong permohonan kami season 1-2. Engkau sudah menolong season 3. Engkau lebih menolong lagi. Engkau buka firman, buka jalan. Gerakkan jiwa-jiwa datang, tidak terhalang apapun. Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, satukan kami di dalam Engkau Tuhan. Keluarga Pardede juga satukan di dalam pengajaran yang benar. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih, segala persoalan kami Engkau yang menjawab. Tolong keluarga Pardede, tolong juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Jika harus pulang, jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan nanti sore dengan setia kepada-Mu. Beri sehat kuat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan hati damai, hati yang taat kepada-Mu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.